Ketegangan antara Israel dan Iran semakin meningkat seiring dengan intensitas serangan yang aktif dari kedua negara. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami akan berdialog dengan Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat malam, Pak Yon. Selamat malam, ya terima kasih. Pak Yon, ini Israel dan Iran intensif menyerang sejumlah fasilitas penting seperti perminyakan dan juga militer. Bagaimana Pak Yon melihat ini? Kenapa mereka terus saling serang dan tidak pernah stop? Tampaknya ini makin memanas ya? Ya, apa yang selalu digaungkan ya oleh Netanyahu menjadikan Iran itu sebagai musuh utama di kawasan, bahwa ini adalah perang eksistensial ya, semacam eksistensi Israel, karena dengan adanya Iran yang dianggapnya sebagai ancaman bahwa Iran akan menghancurkan Israel dan lain sebagainya, maka mereka melakukan apa yang disebut dengan preemptif ya, untuk melakukan serangan, membuka front ya dengan Iran. Padahal selama ini perang-perang yang terjadi itu kan lebih bersifat shadow war ya, perang-perang secara tersembunyi, kemudian ya saling melakukan serangan tapi tidak secara langsung. Nah, sekarang ini Israel nampaknya secara langsung melakukan serangan ke Tehran, bahkan ada 4 ya jenderal militer Iran yang terbunuh, kemudian juga menyasar kilang-kilang minyak ya untuk menghancurkan fasilitas yang dimiliki oleh Iran. Artinya bahwa dengan serangan ini akan membuka ya front baru yang lebih besar, yang lebih kuat yang dilakukan oleh Iran untuk melakukan serangan balasan, dan itu kan sudah dilakukan dan dampaknya juga cukup besar. Dan saya melihat bahwa ya Israel mungkin juga tidak memprediksi akan sekuat itu serangan balik yang dilakukan oleh Iran ya, dan dengan demikian ya maka kemungkinan perang ini masih berlanjut dalam waktu bukan hitungan hari, mungkin dalam hitungan minggu. Eskalasi masih terus berlangsung. Ya, tensi panas hubungan keduanya ini sudah lama berlangsung dan ternyata memuncak sekarang ya kemarin itu. Jadi ngomong-ngomong soal dampaknya nih Pak Yon, ini apa dampaknya bagi dunia termasuk Indonesia? Sebesar apa? Ya, yang kita khawatirkan adalah kemudian semakin meluasnya perang kedua yang berdampak kepada tentu yang dirasakan adanya suplai minyak yang akan berkurang. Target-target yang dilakukan oleh Israel itu kan juga menghantam ya sarana-sarana kilang-kilang minyak, dan juga Iran melakukan hal yang sama. Selain basis militer, juga kilang minyak juga diserang. Nah, kita tahu bahwa beberapa negara besar seperti Cina, kemudian Jepang dan beberapa negara yang lain itu mengambil minyak dari Iran. Artinya kalau ini kemudian berkurang atau dihancurkan, pasti ini akan menimbulkan suplai minyak yang kurang, termasuk juga tempat-tempat seperti di Teluk Persia, kemudian Laut Merah yang menjadi lalu lalang ya bagi pengiriman minyak juga akan terhenti, dan dikhawatirkan akan mengganggu suplai kebutuhan energi ya di global. Nah, saya kira ini akan mempengaruhi ekonomi secara global ya. Ya, ancaman kepada negara net importir minyak termasuk Indonesia ya Pak Yon? Betul, iya. Dan memang itu yang dikhawatirkan saya kira. Ya, dan kita khawatir juga harga minyak bakal melangit gitu ya. Baik, Pak Yon, serangan Iran ke Israel dilakukan di tengah agresi Israel ke wilayah Gaza dan juga Palestina gitu. Bagaimana kira-kira kondisi ini berdampak bagi warga Gaza? Nah, apa yang dilakukan oleh Israel kan kita lihat ya bahwa selama ini dukungan internasional terhadap Israel kan semakin berkurang. Bahkan Amerika, Donald Trump sebelumnya kan juga meminta agar perang dihentikan. Nah, guna untuk kemudian memperkuat dukungan ya dunia internasional, Israel kan ingin menarik kembali ya Amerika untuk bisa bersamanya. Kemudian negara-negara lain seperti Inggris ya maupun juga Prancis, ketika Israel diserang oleh Iran, mereka berharap bahwa ya negara-negara itu akan membantunya. Termasuk juga dalam beberapa hari terakhir ini kan juga ada permintaan agar Amerika bisa membantu Israel di dalam melakukan serangan terhadap Iran. Tapi nampaknya Amerika tidak mau melakukan serangan, namun akan membantu di dalam hal pertahanan ya Israel menghadapi Iran.
Ya, dan kalau kita lihat juga ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump bermuka dua ya, Pak Yon. Beda omongannya dalam waktu dekat begitu. Bagaimana Anda melihat sikap Amerika sejauh ini? Ya itu yang sulit diprediksi ya Donald Trump ya pagi berbicara apa nanti sorenya bisa berubah. Yang ini yang kemudian menjadi sangat dinamis. Tapi kalau kita lihat pada satu sisi Donald Trump mengatakan bahwa Amerika tidak terlibat dan tidak mendukung serangan Israel terhadap Iran, tetapi pada satu sisi itu juga digunakan oleh Donald Trump untuk menekan Iran agar mau kembali pada rundingan nuklir karena kalau tidak mau melakukan perundingan menerima tawaran deal dalam nuklir itu serangan-serangan brutal akan terus ya berlangsung akan dialami oleh Iran. Tapi nampaknya kan Iran tidak menyerah sampai di situ ya, Ya, bahkan ya. justru Iran malah melakukan serangan balik dan itu juga dampaknya juga cukup besar ya di wilayah Israel. Ya, situasi makin panas, kedua negara saling serang. Lalu sejauh mana tindakan Israel dan Iran ini bisa memengaruhi kondisivitas kawasan Timur Tengah, Pak Yon? Nah, kita lihat bahwa memang sebenarnya posisi Iran beberapa sekutunya kan sudah mulai dilemahkan ya. Syria sudah dilemahkan oleh Amerika karena sudah berganti rezim sehingga tidak mungkin melakukan bantuan kepada Iran. Lebanon, Hasan Nasrullah telah terbunuh, tetapi beberapa kekuatan Hizbullah sendiri nampaknya juga masih mendukung Iran. Kemudian beberapa milisi yang ada di Irak itu juga menyatakan bahwa kalau Amerika terlibat maka mereka akan menghancurkan posisi-posisi militer ya yang ada di kawasan itu. Dan tentu yang sekutu utamanya adalah Houthi yang ada di Yaman yang nampaknya juga dalam waktu yang bersamaan juga akan melakukan serangan. Nah, dalam hal ini maka kemudian tentu Israel tidak mau rame-rame diserang oleh beberapa milisi yang dibawa komando oleh Iran. Maka dengan alasan itu Israel berusaha untuk menarik Amerika agar ikut terlibat membantu Israel. Tapi secara umum sebenarnya perang ini nanti akan terjadi hanya antara Israel dan Iran saja karena negara-negara lain nampaknya enggan untuk terlibat di dalam peperangan, bahkan Eropa sendiri juga tidak mau ya terlibat dan tidak ada Ya, alasan ya. untuk terlibat di dalam peperangan ini. Ya, kita berharap situasi ini jangan berlarut-larut ya. Kembali lagi soal Ya. bisa mengganggu juga kepada Indonesia terkait dengan impor minyak nantinya. Terima kasih Pak Yon telah bergabung di Kompas Malam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.